Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyahabihil wal ikhram. Ya wal jalila wal ikhram. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, Jakarta, Indonesia. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya tidak lepas daripada belajar dan berbagi-bagi wawasan ilmu pengetahuan kepada sesama. Dalam channel kesayangan kita, Buya Pasaman Timur, dalam rangka tolabul ilmi dari Majelis Zikir Ma'rifatullah, tentunya kita sebagai umat tidak luput daripada kelalaian dan kealpaan kita kepada Allah. Insya Allah dalam waktu dan kesempatan yang diberikan Allah yang sangat kita muliakan ini, tentunya kita manfaatkan dengan bermuzakarah, berbagi wawasan kepada kita sesama. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaatlah hendaknya buat kita. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kita mengetahui dan menyadari sekali kalau kualitas kode etik password dari Al-Quran itu adalah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim adalah salah satu penjabaran yang dituntut oleh kerahasiaan dan hanya orang-orang yang berilmu yang bisa memahami makna daripada 3 huruf tersebut. Kalau kita sudah bisa memaknai, insya Allah maksud dan tujuan Allah dalam Al-Quran itu akan tercapai kepada kita. Amanah-amanah Allah yang ada dalam Al-Quran itu sangatlah bisa kita laksanakan tentunya setelah terbuka ijab, yaitu hak kebenarannya. Inilah saatnya kita berpedoman kepada dalil Al-Quran, dalilnya Allah. Qudsi Allah yang mengatakan bida'lihi marifatul haq fil ilmi. Dalilku adalah sebuah kebenaran dari sebuah ilmu. Untuk itu kita belajar pada kesempatan dan waktu yang dimuliakan Allah. Tentunya dengan mencari kunci dan pemahaman daripada hakikat Alif Lam Mim dalam tujuan meningkatkan ilmu pengetahuan kepada Allah. Sebagai kuncian yang akan kita pelajari adalah tujuan-tujuan hakikat Allah dan Muhammad, yaitu Al-Quran. Kalau memang hakikat Allah dan Muhammad lah yang menjadi sebuah lauh mahfuz pada Al-Quran, tidak lain tidak bukan kebenaran dalil tersebut ada pada kuncian Alif Lam Mim.
Alif Lam Mim adalah salah satu penjabaran baik tingkat syariat, hakikat, tarikat dan ma'rifat. Memaknainya tidak mudah sebelum kita benar-benar bertakwa kepada Allah. Menjalankan amalan-amalan ketakwaan kepada Allah. Sehingga kita dapat memahami makna atau gemboknya Al-Quran untuk mendapatkan kunciannya. Praktis memang 3 huruf, tapi sulit juga memang dipahami. Sehingga menjadi suatu tradisi arti Alif Lam Mim itu di kalangan umat Islam. Bukan menjadi suatu hal yang dibutuhkan, tetapi menjadi sebuah tradisi, yaitu pengakuan arti. Tetapi bagaimanapun alasannya, tradisikah atau tidak, tentu adalah kebenarannya di situ. Untuk lebih afdolnya, kita akan mengkaji makna-makna tersirat yang terkandung di dalam kalam-kalam Alif Lam Mim itu. Dahulu dalam pengkajian yang pernah kita sampaikan, mencari kodrat Asmaul Husna pada kodrat Alif Lam Mim. Tapi pada tayangan sekali ini, pada hari ini, kita akan mencari makna daripada Alif Lam Mim pada diri kita. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah. Kalaulah kita tahu bahwasanya seperti Alif Lam Mim, Yasin, itu satu kalam yang sangat tinggi makna dan kandungannya. Yang sangat tinggi makna dan kandungannya. Kalau kita benar-benar berpegang teguh kepada ilmu. Apa yang dikatakan berpegang teguh kepada ilmu? Mengerti jabaran yang dimaksud oleh Allah. 3 daripada cara pembacaan Al-Quran. Secara hijaiyah mengenal huruf. Dan secara jabariyah mengenal makna. Dan secara falakiyah mengenal perhitungannya. Tapi para jemaah sekalian, saat ini kita berbicara mengenai makna. Kalau makna alif kita sudah sama-sama tahu. Bernamakan dia alif setelah kita ambil hijaiyahnya alif lampak atau alam batin. Tapi kena alif ini pada kodrat zahir dan batin. Berarti ada zahir, ada batin. Kalau kita melihat dia berupa huruf tersurat, berarti ada huruf tersiratnya. Itu yang dimaksud alif dan batin. Tapi kalau kita kaji ke dalamnya, bernamakan dia sebuah alif karena ada 3 pokok huruf yang terkandung dalam alif lam. Alif lam fa. Kita kenal hukum kodrat hijaiyah. Alif sirnya Allah. Lam makomnya. Fa itu adalah gerakan batin atau kodrat batin. Adanya makom kodrat batin. Ada makom dinamakan nurani berupa Adam, jasad pada zahirnya. Adanya sir berupa alif pada batin, pada hakikatnya. Dan ada pada kodrat alam, kodrat diri. Zatnya Rasulullah menjadi mewujudnya Rasulullah rohani bagi kita. Tapi dalam pada itu, kalau kita mengenal kembali potensi yang ada di dalam diri kita yang berkodratkan alif lam mim, adalah suatu kodrat yang sangat mulia. Yang sangat mulia, yang mana harus
kita pahami, wajib kita ketahui. Mana pedoman kita kalau berbicara tentang Allah pada diri kita? Dan mana kodrat Rasulullah pada diri kalau ingin kita berbicara tentang Rasulullah? Dan mana kodrat nurani Adam sebagai Nabi Allah pada diri kita kalau kita bicara tentang Nabi Adam alaihissalam. Tapi makna yang hakikat terkandung dalam bermakna kepada diri dari kodrat alif lam mim. Pembacaannya sangat banyak meskipun hurufnya cukup 3. Apa yang dikatakan pembacaannya yang sangat banyak? Kalau dalam kajian hijaiyah merangkai daripada kodrat tersebut pada huruf hijaiyah. Dikatakan dalam lafaz sunnah berarti kan Allahu alam. Alamnya Allah. Arti Allahu alam. Allah lam mim. Alif lam mim. Allah alamnya Muhammad. Artinya kebesaran Allah meliputi daripada zat dan sifatnya. Itu dikatakan Allah alif lam mim. Yang mana sir pada maujudnya bersifat alif lam lam ha. Pada kodratnya zat rohani. Dan pada hayatnya nurani pada Adam. Alif lam mim. Kalau kita ambil huruf ini dalam rangka kita ambil dari belakang huruf mim alif lam atau mim lam alif. Mim lam alif kalau ditarik dari ujung ke pangkalnya, itu menandakan Muhammad alamnya Allah. Inilah maujudullah. Kaji daripada maujudullah, Allah ingin dipanggil Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dina Muhammad. Karena tidak ada sahadah dalam kalam, maka Allah membuat tauhid Muhammad kepada dirinya. Tidak boleh kita mengatakan langsung, oh itu Allah. Maka dikatakan Muhammad alamnya Allah. Mim alif lam. Atau min lam alif. Kalau kita balik lagi lam mim alif. Nah, ini kita acak-acak. Lam mim alif. Alam Muhammad itu Allah. Apa yang dikatakan alam Muhammad itu Allah? Zat Allah bersemayam di dalam arasnya. Zat Allah adalah rohani bersemayam dalam arasnya. Arasnya apa? Lahu sifat jasad bagi Allah dalam wujud batin. Tapi kalau kita balik lagi kepada lam alif mim. Lam alif mim. Alam Allah itu Muhammad. Itulah maujudullah. Di mana dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Sungguhnya aku ada di dalam dirimu. Kenapa tidak engkau pikirkan? Berarti jelas jemaah. Ternyata kerangka-kerangka dari alif lam mim tadi itu adalah maujudullah pada diri kita. Maujudullah. Kemanapun kita bolak-balik menyusun huruf yang 3 tadi. Hijaiyah yang 3 tersebut. Tetap wahuwa ma'akum aynama kuntum. Dia semuanya. Haknya dia semua. Maujudnya dia semuanya.
Jadi bagaimana dengan penyembahan kita kepada Allah tentang kodrat manusia dan kodrat umat dan kodrat Tuhan? Untuk mencari siapa yang disembah dan siapa yang menyembah, masih dijawab oleh alif lam mim. Semua pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tauhid kepada Allah. Menandakan Al-Quran ini, alif lam mim adalah passwordnya Al-Quran. Kodrat kalam yang tiga ini akan selalu mengiringi dan membuat satu kenyataan. Bagaimana dengan kodrat penyembahan? Kita lihat huruf pada alif lam mim lagi. Zahirnya dalam sifat aftar bagi Allah, sifat zahir, ahad dalam hitungan satu. Satunya ahad itu berbeda dengan satunya wahid. Kalau satunya ahad itu ada 3 kodrat di dalam satu. Yang dilihat satu, kodratnya ada 3. Ini berpadulah kodrat alif lam mim masuk ke dalam alif, lam sebagai nurani dalam kodrat jasad, mim sebagai rohani dalam kodrat insan, alif sebagai rabbani dalam kodrat batin pada nyawa. Maka 3 perkara tadi dipisahkan di dalam Al-Quran berupa huruf yang terpisah. Padahal alif bernama alif setelah menjadi 3 kodrat menyatu. Alafa menyatukan. Bermakna lagi dalam Al-Quran terpisah huruf alif dengan lam dan mim. Kalau berpisah huruf alif dan mim, apa yang jadinya berpisah? Zatnya Allah dan sifatnya Allah atau nur dengan batinnya Allah atau Rabbani, sir atau batin. Akhirnya alif tinggal sendiri atau sir atau batin tinggal sendiri. Zat dan nur menjadi aftar. Alif lam lam ha. Aftar pada sebutan Allah, pada Tuhan bernama Allah. Tinggallah ba'dal dalam hitungan wahid, alif tunggal pada diri. Wujud pada diri, alif tunggal tersirat pada wujudnya alif. Berarti kalau dipisahkan tidak ada yang menyembah dan tidak ada yang disembah. Tapi dalam huruf alif lam mim, kodrat ini tidak menyatakan aku di sana menyembah engkau di sini yang kusembah. Tapi alif lam mim mengungkapkan kalimat itu dengan aku dizahirkan untuk menyembah. Inilah kalam daripada sifat aftar bernama ahad. Makanya huruf alif berdiri, lam dan menuju dan sujud pada mim. Kalau dalam kajian solat begitulah awalnya. Af'alullah itu hanyalah aku dalam bergerak dan akulah yang sujud kepada diriku sendiri. Artinya apa? Diri sifat bernama aftar, panggilan berasmakan Allah yang sujud kepada ilah Tuhan tunggal dalam masa ba'dal. Inilah tersirat. Yang tersirat disembah oleh lam mim yang tersurat. Inilah kodrat daripada sembah menyembah. Jadi sungguh luas sekali para jemaah. Penjabaran daripada makna hakikat terhadap alif lam mim tadi. Sungguh nikmat kalau kita mengkaji kebenaran Allah dalam ilmu tauhid. Meskipun tidak semua umat memahami atau memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan tauhid. Mungkin dari sisi niat yang belum pas, sehingga kita belum saatnya belajar. Tetapi, adakah sesuatu saat yang baik itu baik akan ditunda?
tidak akan pernah baik sesuatu kebaikan apabila tertunda. Sehingga pada jemaah sekalian, kodrat alif lam mim tadi, kalau kita mengkaji tentang tauhid kepada Allah, seperti yang saya sampaikan tadi, akhirnya kodrat alif lam mim menjadi suatu pegangan. Kalau dia keluar dari kalam kaji yang dibolak-balik tadi, alif lam mim, mim alif lam alif mim, atau alif mim lam, Allah Muhammad itu adalah alam, berarti adalah berdirilah sin la to. Manusia itu adalah alamnya ibadah. Manusia memiliki alam ibadah bernama kabir. Kalau kita balikkan kepada sifat solat daripada batin, insya Allah pada jemaah, kebenaran Allah itu semakin tinggi dan ketaklukan kita semakin tinggi apabila kita sudah berbicara tentang ilmu kepada Allah. Cukup sudah lama kita mengalami sebuah pemahaman yang tidak ada ujung pangkal daripada kalamnya. Pedoman-pedoman seorang dan prinsip-prinsip seorang guru. Prinsip guru yang berbeda yang membuat kita kelelahan dalam menentukan sikap. Mana guru yang benar. Tapi kalau pemahaman itu sudah didatangkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Mungkin tidak ada pemahaman itu yang bisa dikuasai oleh manusia. Sesungguhnya pemahaman itu pemberian dari Allah. Apalagi memahami tentang sunnahku. Al-Quran dan sunnahku kata Allah. Inilah yang seperti kita kaji dalam kodrat passwordnya Al-Quran alif lam mim. Kalau passwordnya handphone kita tahu semua. Kenapa password Al-Quran tidak tahu? Apa guna password? Pembuka. Kita tidak akan tahu ribuan berita yang ada di dalam HP itu. Yang berita yang penting-penting, pesan yang penting-penting, apabila tidak bisa membuka password. Begitu juga Al-Quran. Kalau kita tidak mampu membongkar daripada passwordnya Al-Quran, kita juga tidak akan tahu. Kodrat-kodrat Al-Quran itu tidak tahu. Makna-makna ketuhanan. Mana-mana alam. Bermakna-makna kemanusiaan sebagai umat. Kenapa? Banyak pemuka-pemuka agama yang meninggalkan Al-Quran berpindah kepada kitab-kitab lain dalam membimbing umat. Saya rasa meskipun niat bagus, sebagus apapun niat kita, tapi kalau meninggalkan Al-Quran itu bukan bagus. Kesempurnaan Allah itu ada dalam Al-Quran. Cuma kita belum paham Al-Quran. Kita masih melihat Al-Quran itu Alkitab yang menyamakan dengan kemampuan Alkitab lain. Padahal Alkitab Al-Quran adalah wahyu dan terbukti dalam tulisannya yang tidak pernah ditemukan oleh manusia sampai detik ini. Dan Al-Quran adalah bahasa sandi dan kode etik atau bahasa batin antara manusia dengan Tuhannya. Kalam-kalam maknanya sangat banyak. Di mana ada hurufnya, di situ ada ilmunya. Dijadikan ayat untuk mencari kauliyah, dicarikan kauliyah untuk mencari munajat. Dijadikan munajat untuk mendapatkan makrifat kepada Allah. Bukan Al-Quran itu kurang pelayanan kesempurnaan untuk ditinggalkan. Cuma yang mencari itu yang tidak sempurna untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Kenapa Allah tutup? Karena kita sudah merasa sempurna dan menganggap Al-Quran itu tulisan yang hanya dibaca.
Kalau dibaca kita berpahala. Mungkin kedudukan itu yang membuat Allah tidak membuka hati kita untuk menemui rahasia-rahasianya dalam Al-Quran itu. Tapi kalau kita berpedoman, memaknai lebih tinggi lagi, kalau hurufnya sudah muncul ada, berarti yang membuat huruf itu ada. Kalau nyata huruf dalam Al-Quran, maka nyatalah Allah dalam batin kita. Karena penampakan dari batin kauniyah itu adalah Al-Quran. Makanya dikatakan Lauh Mahfuz. Kenapa kita memperbanding-bandingkan? Kalau tulisan-tulisan Al-Quran itu adalah bacaan sebagai Alkitab, sebagaimana riwayat pada Alkitab lain. Padahal semua Alkitab mengaku dari Tuhan, tapi menulisnya manusia. Tulisan ejaan manusia. Dan huruf-hurufnya berabjad. Tapi kalau Al-Quran tidak. Itu rakitan manusia. Manusia dalam Islam adalah manusia yang kodratnya Islam. Bukan agamanya yang Islam. Kodratnya. Makanya nggak ada orang Islam yang lahir masuk Islam. Karena memang dari dahulunya memang dia sudah dari Islam. Apa Islamnya diri? Yaitu din. Dal, alif, nun. Dal itu bergerak, alif itu sirat, nun itu hayat. Yang bergerak keluar dari rahim ibu itu adalah kehidupan tersiratnya Allah. Hayatnya Allah bernama insan. Meskipun dia dilahirkan, tapi Allah sudah katakan, aku tidak beranak dan tidak diperanakan. Berarti kita tidak boleh melihat kodrat yang dilahirkan itu adalah kodrat penciptaan manusia. Tapi itu adalah kodrat yang dihijrahkan ke muka bumi. Pandangan kita harus luas. Makanya jangan berpedoman kepada kekuatan kitab. Tapi berpedomanlah kepada kodratnya kitab. Luas sekali kalau kita memaknainya. Makanya sangat teliti Allah berbahasa dan berkalam dalam Al-Quran. Mengingat keberadaan akal dan nafsu manusia yang ingin melebihi segalanya. Itulah alif lam mim para jemaah. Dibutuhkan kodrat-kodrat pengetahuan. Allah juga katakan Al-Quran itu milik orang yang berilmu. Arti berilmu apa? Setelah kita belajar dulu tentang hijaiyahnya, tentang jabariyahnya, tentang falakiyahnya, baru bisa kita mengerti. Dan Al-Quran itu bukan sebuah tulisan juga, tapi penampakan atau lauh mahfuz daripada kodrat-kodrat batinnya Allah. Masing-masing huruf memiliki kodrat. Asal usul daripada kodrat. Apa yang kita mau tahu di dunia ini ada dalam Al-Quran. Al-Quran ada pembuka rahasia yang ada di langit dan di bumi. Tapi untuk mengungkap rahasia diri, Al-Quran telah menyimpan, memberangkaskan alif itu secara tersirat. Ditempatkan suatu berangkas besar bagi Allah. Dalam seumpamaan kata adalah makom. Ada makom-makomnya untuk mencari ketentuan diri. Alif tersirat bimbingannya rohani, alif tersurat bimbingannya akidah dan akhlak. Lengkap sudah. Tapi sayang, karena pemahaman Al-Quran berkurang, maka kita mencari pemahaman-pemahaman hadis yang lemah. Kenapa saya bilang hadis itu lemah? Ibarat pohon hanya sebuah ranting. Kalau kita bergantung di ranting itu, dia akan lama, dia akan patah. Allah bukan tataan sunnah yang membuat terjadinya kun fayakun itu. Tetapi adalah dalam masa kodrat fardu ainnya. Ada kosam-kosamnya Allah dalam Yasin. Tidak ada kalimat-kalimat yang bersifat sunnah dalam dalil-dalil Allah mulai dari Qudsi. Mewujud kepada Al-Qudus. Kudus berupa sifat wahyu. Wahyu adalah syafaat menjadi 4 kodrat.
Fikli, khawli, khalbi, dan khariri. Menjadi tingkah laku Allah pada diri dalam wujudnya Muhammad. InsyaAllah para jemaah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Senang saya kepada pencinta-pencinta Allah, pencinta Tauhid. Sudah lama kita hidup dalam Alkisah yang tidak nyata. Mudah-mudahan dengan kehadiran YouTube ini, bisa kita menikmati paling tidak sepertiga usia kita hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaslah kalau hujan itu terus-menerus tidak berhenti, memaknai tangisan Allah yang sangat merindukan umatnya. Ibarat kita menunggu orang tua yang sudah lama tidak pulang, menunggu anak dari rantau yang sudah lama tidak pulang. Begitulah Allah. Dirinya adalah wujud yang berjanji kepada wujudnya sendiri. Mencari diri dengan diri, kalau bertemu bukanlah diri. Tuhan itu bukan sebuah diri, tapi sebuah wujud. Itulah maknanya. Maka dia jadikanlah diri, agar dia menikmati ketuhanannya. Maka berikanlah haknya. Dirikanlah hak ketuhanannya pada diri kita. Sesungguhnya kita dizuhirkan hanya untuk menyembah Allah. Tapi kalau asal usul kita, pasti kita mengkaji diri dan Tuhan. Inilah makna alif lam mim. InsyaAllah mudah-mudahan berkah buat kita semua, para hadirin, para saudaraku semuanya, tanpa ada tujuan dan maksud yang lain. Berbagi ilmu dan berwawasan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Baik para hadirin, para penonton, dan para jemaah, dimanapun berada. Kalau ingin mendapatkan bimbingan tentang ilmu tauhid kepada Allah, silakan menghubungi nomor telepon yang telah kita siapkan di kolom deskripsi pada YouTube. Mudah-mudahan ada jodoh untuk berhubungan batin dalam rangka bertauhid kepada Allah. Tentunya dengan rukun syarat yang harus dipenuhi sebagai kita makhluk. Tidak ada ilmu tanpa adab. Semua ada adabnya. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. InsyaAllah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.